Ayo, enggak. Yang kedua disiplin. Yang ketiga kejar pembelajaran kita tertinggal selama ini. Ya, kalau belajar online pasti dulu juga kelabakan ya Bu. Anak-anak ini tak dengar, tak ngerti, tak enggak. Kalau sekarang lihat nih kok, oh si A ini ngerti, oh ini ngerti. Jadi tolong, karena kita sudah mulai PTM, kalian sudah divaksin toh? Ada yang belum divaksin coba tunjukkan. Yang belum divaksinasi ada? Satu orang, ya. Lebihnya sudah? Ya. Ibu guru sudah? Sudah 2 kali ya? Ini alasannya apa deh? Oh sakit. Oh sakit. Ya. Kalau alasan sakit boleh. Ya. Tapi berarti kan tingkat vaksinasi kita udah tinggi. Tapi walaupun sudah divaksinasi, kita tetap jaga protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Ya, selamat ya. Salam sama bapak ibunya masing-masing. Terima kasih ibu guru. Sudah mengganggu sebentar, karena kita juga mau pulang. Nanti pelan-pelan jamnya akan ditambah frekuensi pembelajarannya. Sekarang berapa jam? 3 jam. Jadi pelan-pelan akan ditambah. Yang penting sampai di sini tetap pulang dan belajar lagi dari sini. Kalau ada nggak ngerti, WA ibunya ada nggak? Ada. Nah, ibunya juga harus begitu sama anak-anak. Kamu gimana? Kamu sehat nggak? Belajarnya bisa nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di ruangan ini dalam rangka bersama-sama untuk mengikuti arahan dari Bapak Direktur SMP dari Kementerian Kemendikbudristek pada persiapan tatap muka terbatas. Yang kami hormati Bapak Direktur SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta rombongan, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang hormati, Bapak Ketua Komite yang kami hormati, serta Bapak seluruh kepala sekolah yang kami hormati. Pada siang ini bersyukur sekali kita bisa bersilaturahim dengan Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Ini adalah kesempatan yang berharga juga bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi kami berkunjung ke SMP 1. Sekarang kami berkunjung ke SMP 23. Yang sama-sama kami hormati Pak Sukirman, Kepala LPMP Provinsi Lampung, Ibu Mega ya, mewakili dari Dinas Pendidikan Bandar Lampung, Pak Ketua Komite atau yang mewakili, juga Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua. Izinkan kami ingin memperkenalkan tim dulu. Saya pertama ingin perkenalkan Pak Arnowo Susanto. Ini beliau adalah Koordinator Bidang Sarana Prasarana pada Direktorat SMP. Kemudian Pak Eko Susanto adalah Koordinator Bidang Tata Kelola Manajemen Sekolah,
MBS, terkait dengan sekolah penggerak, terkait dengan DAK, nanti akan banyak bertemu dengan beliau. Dan juga ada Pak Imam Pranata, ini Kasubag PU di di Direktorat SMP juga ikut. Kami mungkin tidak lama Bapak Ibu sekalian karena ini kunjungan mendadak saja, tidak direncanakan juga, cuma mungkin kita komunikasi dengan Kepala LPMP beberapa waktu yang lalu, dan kami juga baru nyampe subuh tadi, jadi pas jam 4:30 azan kita sampai, kita naik kendaraan, bawa kendaraan sendiri, ya ingin melihat, karena saya dapat informasi di Lampung hari Sabtu itu masih belajar anak-anaknya, makanya kami coba sempatkan diri untuk hadir. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi saya sudah mendapat informasi yang banyak bahwa tingkat vaksinasi dari guru-guru PTK kita di Bandar Lampung ini sudah di atas 80%. Kemudian anak-anak kita kalau bicara guru SMP-nya malah di atas 90% ya Pak, di atas 90%. Jadi artinya itu sudah sampai dosis kedua, artinya sudah vaksinasi tingkat kedua. Nah, artinya secara persyaratan untuk membuka opsi pembelajaran tatap muka sudah harus 100%. Ya. Begitu juga tadi saya cek berapa persen anak-anak kita yang sudah divaksinasi, ternyata juga sudah di atas 90%. Anak-anak kita ya Bu Mega ya, mulai dari jenjang angka dari umur 12 sampai 17 tahun ya, bahkan sekarang sudah masuk kepada anak-anak yang di bawah. Vaksinasi adalah membuktikan bukan kita gagah-gagahan untuk PTM, tidak, tapi untuk menimbulkan konfidensial kita. Yang namanya virus, Bapak Ibu sekalian, itu ada di mana-mana. Virus itu, flu juga virus, tetapi namanya ini pandemi. Pandemi itu biasanya ada gerakan siklus per tahun, itu selalu ada. Ada siklus 100 tahun, ada siklus 200 tahun. Dulu ada pandemi malaria, ya seluruh dunia itu. Kemudian Ebola, pada akhirnya dia akan menjadi endemi. Kalau dia sudah menjadi endemi, kita harus mulai bersahabat hidup dengan virus itu. Bukan menghindarinya, bukan menakutinya, tapi menghindarinya. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan SKB 4 Menteri bahwa membuka sekolah bagi daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, sudah mulai dilakukan pembelajaran tatap muka 100%. Yang bisa diatur adalah durasi jamnya. Jamnya bisa diatur, kalau tadi sekarang 3 jam, besok 4 jam, 5 jam, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada Bapak Ibu guru yang bagaimanapun yang berdiri di depan kelas adalah orang yang memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Tidak memberikan kekhawatiran, tapi memberikan kenyamanan. Ya, memberikan kenyamanan. Kita ini adalah pelayan pendidikan, Bapak Ibu. Sekolah adalah bagian dari pelayanan pendidikan, pelayanan dasar. Semua orang pasti ingin sekolah, tidak ada semua orang tidak ingin sekolah, betul nggak Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu kitalah dibebankan oleh negara saat ini sebagai guru yang melayani anak-anak kita dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, mari kita memulai pelaksanaan tugas itu dengan semangat yang tinggi, dengan semangat, dengan ikhtiar yang baik, dengan penuh pengabdian dan seterusnya. Tadi saya sudah dapat informasi juga bahwa akan dimulai nanti Februari, ya begitu ya. Februari akan dimulai pembelajaran tatap muka. Jadi silakan sekolah menyiapkan diri. Kuncinya adalah begitu anak-anak masuk, betul-betul terdeteksi kondisi kesehatannya. Alat termogan itu salah satu bukan aksesoris, tapi adalah dimanfaatkan dan berfungsi untuk memastikan anak guru yang datang ke sekolah itu suhunya tidak di atas 38 derajat. Kalau kita ada penyakit flu, demam saja pasti suhu kita di atas 36, 37, 38. Nah,
Itu adalah alat yang pertama. Alat yang kedua adalah masker. Saya mohon maaf tidak pakai masker karena lagi bicara sebentar, tetapi sebaiknya kita tetap menggunakan masker. Nah, tidak boleh guru-guru ketika mengajar di depan kelas itu membuka masker. Nah, justru saya lihat teman-teman saya laki-laki ini kalau pakai masker ganteng semua, nggak kelihatan kumisnya. Kalau ibu-ibu nggak perlu beli lipstik karena nggak akan kelihatan kalau pakai masker, ya bapak ibu ya. Nah, jadi justru masker ini juga satu mempercantik kita, membuat kita lebih gagah juga, kemudian bisa mengiritkan ekonomi juga ternyata. Nah, itu terkait dengan PTN. Yang kedua adalah di dalam pundak kita ada tanggung jawab untuk memajukan dunia pendidikan. Siapa yang memajukan dunia pendidikan? Sehebat apapun turunan kebijakan dari Kemendikbudristek, apapun turun ke dinas pendidikan, apapun dari dinas pendidikan turun lagi berbagai kebijakan yang baik-baik, apapun, pada akhirnya yang membuat anak-anak hebat itu adalah guru. Betul kan? Jadi bagaimanapun kebijakan itu, kalau guru-guru kita tidak siap menerima perubahan dan tidak siap untuk berubah, maka kualitas pendidikan tidak akan baik. Ujung tombak adalah guru. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa guru itu adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun peradaban ke depan. Tanpa guru, bayangkan bagaimana mungkin pendidikan kita ini. Itulah sebabnya di pundak Bapak Ibu dan tanggung jawab yang disebut dengan 4 kompetensi dasar. Kompetensi dasar profesionalitas, tidak hanya mengejar sertifikasi, tapi betul-betul membuktikan bahwa sertifikasi itu betul-betul hak Bapak Ibu dan diberikan kewajiban Bapak Ibu menunaikannya dalam bentuk profesionalitas mengajar. Jangan kita hanya tahu hak, tapi banyak lupa akan kewajiban. Sertifikasi itu pengakuan dari pemerintah profesionalitas kita, gak ada lagi di atas itu. Nah, oleh sebab itu ayo kita buktikan profesionalitas kita itu. Guru matematik harus profesional mengajar, tidak lagi mengajar seperti masa lalu. Dunia sudah berbasis teknologi. Kita masih mengajarkan tentang anak-anak kita bagaimana membuka laptop. Anak-anak kita sudah browsing kemana-mana dengan laptop di rumah tanpa Bapak Ibu ajar. Jadi artinya pembelajaran harus berbasis kepada kompetensi anak. Tidak maunya guru. Ada 30 anak di dalam kelas, kita kelompok 1, 2, 3, ada beberapa macam kelompok. Ada anak-anak yang kompetensinya sudah tinggi, high level. Bapak Ibu ajarkan hal-hal yang mendasar, pasti bosan dia, ya kan? Oleh sebab itu, guru profesional tidak boleh berhenti belajar. Itulah esensinya. Wah, kalau gitu saya malas belajar, Pak, berhenti jadi guru. Berhenti, karena tanggung jawab kita berat, Bapak Ibu sekalian. Saya guru, Bapak Ibu, dari saya paham betul. Saya seorang guru SMA beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, sekarang masih guru juga. Ya, jadi kalau guru sesama guru menceramaikan boleh, Pak. Ya. Jadi guru profesionalitas. Yang kedua, memiliki kepribadian. Kepribadian itu nggak disebut-sebut, bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Dunia sekarang, orang tua anak-anak kita ini kan sibuk semua ya Bapak Ibu. Padahal pendidikan yang paling basis itu dasar adalah di rumah tangga ya, Pak. Rumah tangga. Tapi
karena kesibukan dunia dan seterusnya, karena tingkatan ekonomi dan seterusnya, maka kadang-kadang orang tua tidak berkesempatan untuk memberikan nilai-nilai dasar kepada anak-anak kita. Maka harapannya adalah kembali kepada kita guru. Maka guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga mendidik dan bagian dari orang tua di sekolah. Maka kepribadian kita harus menjadi kepribadian yang dicontoh. Kalau bisa guru ini menjadi idola bagi murid-murid, menjadi contoh teladan. Bayangkan kalau sesama guru saja di sekolah tidak saling tegur sapa. Bayangkan kalau di sekolah ini terjadi guru-guru antara dia satu sama lain tidak akrab, antara dia satu sama lain saling curiga-mencurigai, antara dia satu sama lain saling tidak nyaman. Bagaimana kepribadiannya dicontoh oleh anak-anak kita, ya tuh. Nah, yang ketiga, empat ya, bagaimana Bapak Ibu memiliki kompetensi sosial. Sosial itu bukan berarti Bapak Ibu orang yang suka berderma atau bersedekah saja atau suka membantu saja, tapi lebih daripada itu. Di lingkungan masyarakat, di rumah, kita harus bermanfaat untuk tetangga kita. Tetangga bisa saling berkolaborasi dengan kita. Contoh-contoh sederhana saja. Begitu juga di sekolah. Kita begitu ada guru sakit, ada guru yang bagaimanapun, kita tergerak hatinya. Itulah disebut dengan kompetensi sosial. Dan yang paling penting adalah tentu adalah kompetensi pedagogik. Gimanapun pedagogik itu ilmu mendidik. Dokter nggak diajar Bapak Ibu kompetensi pedagogik. Di situ ada rasa, di situ ada kasih sayang, di situ ada motivasi. Itulah sebabnya ketika PJJ pedagogiknya nggak jalan tuh, nggak ada rasa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu sudah capek berbusa-busa ngajar di depan kelas, tapi anak-anak matiin kamera atau anak-anaknya ya bu, gitu ya, tidak efektif. Apalagi kalau ada anak-anak kita yang keluarganya latar belakangnya tidak mampu menyiapkan sarana prasarana mendukung di dalam pembelajaran PJJ itu. Maka itulah sebabnya alasan pertama tadi yang saya sebutkan tadi, pembelajaran terbaik adalah pembelajaran tatap muka. Gak bisa itu, siapapun ada yang berdebat boleh. Di situ ada kasih sayang, di situ ada sentuhan guru kepada anaknya. Waduh, anak saya ini nggak ngerti, ada gestur yang bisa dibaca, ya kan Bapak Ibu? Nah, pertanyaan saya, Ibu suka PTM atau PJJ? PTM, alhamdulillah. Siap ya? Siap kalau 100%? Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tentang kualitas mutu pendidikan. Mutu itu ditentukan oleh kita semua yang ada di ruangan ini. Mulai dari kepala sekolah bergerak untuk menuju ke titik terbaik dari meningkatkan kualitas ini. Tidak ada gunanya kepala sekolah ada 4 tahun masa dinas tapi nggak berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya jadi pengawas 15 tahun tapi tidak mampu membangun sekolah yang diawasinya itu menjadi sekolah terbaik. Tidak ada gunanya Bapak Ibu jadi guru kalau anak-anak yang Bapak Ibu didik tidak menjadi orang yang bermanfaat, tidak memiliki pengetahuan. Kita berdosa. Satu saat kita ditanya, diminta pertanggungjawaban kita dunia dan akhirat. Siap ya kita untuk itu? Maka mulai dari kepala sekolah harus berubah. Leadershipnya bukan menunjukkan sebagai I am the boss. Saya orang pertama di sekolah ini yang harus Bapak Ibu ikuti. Itu kuno. Kuno itu. Kepala sekolah harus bisa menyatu. Kalau bicara mengajar yang baik, kepala sekolah bisa jadi contoh mengajar yang baik. Sekali-sekali lakukan supervisi di lingkungan kelas. Tunjukkan guru-guru kita, dorong motivasi. Bangun ekosistem di lingkungan sekolah ini, budaya, diskusi, FGD, capacity building, guru bahasa Inggris, kalau hebat bahasa Inggrisnya, ajar guru-guru kita yang lain berbahasa Inggris yang benar.
bangun kapasitas itu. Jadi nggak perlu kemana-mana Pak kalau sekolah, cukup di lingkungan sekolah. Guru bahasa Indonesia mampu berbahasa Indonesia yang benar, ayo ajarkan kami guru matematik bagaimana kami menyampaikan pembelajaran dengan bahasa Indonesia yang benar gitu. Guru agama yang dalam akidah dan dalam fikih pengetahuan dan seterusnya, ayo tunjukkan kami, bangun mentalitas kami, spiritualitas kami. Ada SDM-nya di lingkungan sekolah semua. Itulah yang disebut dengan membangun ekosistem. Siapa lidernya? Kepala sekolah. Betul tidak? Nah, saya berharap SMP 23 ini menjadi contoh. Gedung fisik gampang kalau ada duit. Ini nggak Bu Mega. Gampang itu. Tapi membangun peradaban, membangun kultur budaya masa depan anak itu dari kesungguhan, ya. Makanya anak-anak guru kadang-kadang itu lebih banyak berhasil dibanding dengan anak-anak pejabat yang non guru. Percayalah Bapak Ibu, coba cek. Kenapa? Karena kita mengajar itu tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga kita terapkan. Saya, orang tua saya guru Bapak Ibu. Ketika saya zaman dulu, orang tua saya guru SD Pak. Ketika zaman dulu saya minta sepatu, zaman dulu itu meminta sekarang, baru 6 bulan yang akan datang dapat itu. Dan itu harus dibuktikan, kalau sobek itu ya sobek gitu loh Pak. Nah, kalau nggak sobek dia bakar. Saya kenapa dibakar? Ternyata ada yang nilai yang diajarkan kepada saya, mubazir. Kalau kamu masih punya, bisa dimanfaatkan, masih banyak orang lain yang membutuhkannya. Berarti kalau dibakar habis, berarti memang kamu butuh sepatu. Ini pembelajaran yang sederhana gitu. Kita sering manjat batang pohon dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu umurnya ada yang sudah 60 tahun di tangan? Nggak ada ya? Belum ya? Yang 58 ada nggak? Mendekati. Ya siapa yang 58? 58. Oke. Ya, 58 itu hanya hitung-hitungan saja Bu. Ya, boleh 58, boleh 60, tapi semangatnya semangat energi, bukan semangat muda tapi semangat energi. Nah, jadi pembelajaran yang saya maksudkan tadi itu adalah bukan ditunjukkan oleh sarananya yang megah. Kalau pemerintah memiliki kemampuan, tanggung jawab pembiayaan itu pasti di tangan pemerintah semua. Tapi kita kan selama ini, saat ini, 2 tahun ini sedang menghadapi situasi pelik yang disebut dengan pandemi COVID-19. Semua kemampuan SDA kita curahkan untuk mengatasi bagaimana memperkecil dampaknya. Nah, tapi tentu juga kita tidak mengabaikan kebutuhan sarana prasarana Pak kepala sekolah. Pintunya adalah melalui dana alokasi khusus di samping bantuan dari komite. Ya, ada dari komite. Ya, komite itu adalah berperan bagaimana kita membangun pilar pendidikan itu. 1, tanggung jawab sekolah, pemerintah. 2, tanggung jawab orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab masyarakat. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara itu. 3 pilar itu nggak boleh berpisah satu sama lain. Nah, tapi tentu disepakati dengan orang tua murid yang lain, hubungannya bagaimana. Jadi kalau ada kebutuhan sarana, bukan tidak dibantu, ada. Nanti melalui dana alokasi khusus. Usulkan kebutuhan itu melalui Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan akan usulkan estafet kepada kami di Jakarta. Nanti kami akan verifikasi bersama Menteri Keuangan dan mencoret mana yang daya dukungnya tidak ada. Contoh, nah ini banyak sekolah Pak, kepala sekolah abai terhadap data di sekolah. Contohnya apa? Dulu ketika ujian nasional ANBK, ya, UNBK ya, UNBK ujian nasional berbasis komputer. Semua sekolah memposting, mengupdate di Dapodiknya komputer ada 200, ada 100 dan seterusnya. Labor ada sekian dan seterusnya. Musola ada sekian dan seterusnya. Pustaka ada sekian dan seterusnya.
karena persyaratannya waktu itu seperti itu. Tetapi tidak mengupdate berikutnya, padahal itu mungkin komputernya minjem, komputernya entah dipinjam dari mana. Kami Direktorat SMP 2021 ini membantu termasuk Lampung, ya Pak Arnawa ya. Ada 9.435 sekolah seluruh Indonesia termasuk Provinsi Lampung yang kami bantu teknologi informasi pengadaan TIK per sekolah. Dasar kami mengambil datanya apa? Dapodik. Ternyata kita cek sekolahnya, komputernya ada 75, ada 150, ada yang 200, ya berarti kita coret. Begitu sekolah lain nerima, di sekolah berdekatan, heboh sekolahnya. Kok kami nggak dapat ya? Kami nggak dapat ya? Kok kamu dapat? Sekolah ini dapat, kita nggak dapat. Nah, kita juga perlu. Ternyata penyakitnya adalah lupa melakukan update dapodik. Kepala sekolah hanya nyerahin update dapodik itu kepada operator saja, tanpa di cross check. Padahal itu menjadi data pokok. Terus yang salah siapa? Akhirnya nggak dapat bantuan. Pak, ini yang 100 ini kami minjem Pak dari komite, bantuan dari orang tua, bantuan dari sekitar-sekitar. Ya, tapi kenapa nggak di-update? Begitu juga di angka. Diusulkan pembangunan pustaka, ya kan? Di angkanya dari dinas masuk. Ternyata di dapodik dicek sama Mas Eko dan tim asistensi, pustakanya ada di sekolah itu. Terus gimana mau ngusulin lagi? Nah, ini hal-hal yang sederhana. Jadi tolong Bu Mega dan teman-teman di dinas, tolong itu betul-betul diperhatikan. Tolong sampaikan kepada sekolah hal-hal yang sepele itu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga pasti mau pulang. Saya juga mau melanjutkan perjalanan. Nanti kita bisa bertemu. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan konsultasi yang lebih dalam, lebih detail, kami punya tim yang tinggal di Lampung ini. Ada tim LPMP Lampung. Bapak Ibu ada yang kenal dengan kepala LPMP kan? Nah, nanti Bapak Ibu LPMP akan mendampingi Bapak Ibu dalam sisi nanti sekolah kita ini akan ada namanya rapor kinerja sekolah. Bapak Ibu ini kemarin ada AN kan? Ada AN. Nanti kita hitung juga AN-nya, kita lihat juga survei belajarnya, kita lihat juga survei karakternya, kita lihat data dapodiknya dan lain-lain capaiannya, maka akan ada nanti namanya rapor mutu sekolah. Hasil pekerjaan Bapak Ibu setiap tahun. Yang namanya rapor bisa merah, bisa hijau, bisa nggak naik kelas. Yang namanya rapor. Nah, kita akan tunggu rapor SMP 23 ini bulan Maret yang akan datang. Nanti yang akan membantu bagaimana rapor ini supaya yang merah itu jadi hijau, nanti teman-teman LPMP akan bersama Bapak Ibu bantu Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu PTM sudah, pembelajaran bermutu sudah, apalagi ya. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Saya salam sehat, saya respect dengan Bapak Ibu masih menyempatkan waktu bertemu dengan saya, dan jangan kaget Bapak Ibu, saya sengaja mau berkostum anak muda sekarang. Ya walaupun usia udah 58 ya. Merdeka Belajar itu adalah memberikan semangat, motivasi, spirit kepada guru untuk merdeka menentukan kualitas pembelajaran. Memberikan spirit kepada anak-anak kita bagaimana menentukan masa depan mereka dengan belajar lebih baik. Itu sesungguhnya. Jadi Merdeka Belajar ini bukan berarti merdeka dari belajar, tidak. Tapi bagaimana Bapak Ibu memiliki inovasi, memiliki kreativitas, dikembalikan kepada Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf Pak Kepsek, terima kasih. Kita barangkali mohon maaf, saya ingin sekali berdialog dengan Bapak Ibu, tapi saya dapat info ada salah satu bupati juga dari Lampung, Provinsi Lampung ini ingin ketemu. Jadi saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk pamit.
Dan salam sehat selalu pada Bapak Ibu semua. Kita tetap harus belajar sepanjang hayat. Kita harus tetap mengajar dimanapun berada Bapak Ibu sekalian. Banyak maaf Pak Kepsek sudah mengganggu, Pak Komite, Ibu Mega, Pak Irman sudah mendampingi. Banyak maaf kalau ada cara-cara komunikasi saya yang tidak pas. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan AB yang jelek-jelek, tapi adalah ingin mendorong kita semua untuk menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur yang telah memberikan arahan langsung ya. Mencapai sekali ini suatu penghormatan juga bagi kita bisa berkomunikasi langsung, mendengar semangatnya tadi. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu dan guru di sini bisa termotivasi. Sekali lagi atas arahannya, mampirnya ke sekolah kami. Beginilah adanya Pak. Terima kasih, selamat jalan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu bermanfaat bagi kami, membangun semangat. Sekarang kami memang Pak pada program PGP yang lalu, alhamdulillah ada 3 guru kami, guru penggerak sama seperti ini Pak, membangun karakter untuk Merdeka Belajar ini Pak. Nah kemudian ini untuk ke depan kalau nanti mungkin ada program sekolah penggerak, insya Allah kami siap untuk melaksanakan. Terima kasih, selamat jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.